Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akice. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bentuk soal dari tes seleksi P3K Guru tahun 2021. Jadi yang akan kita bahas nanti adalah jenis, model, dan jumlah butir soalnya. Kemudian yang kedua, durasi pengerjaan soalnya. Kemudian yang ketiga adalah bobot nilai dari setiap soalnya, setiap tesnya. Dan ini berdasarkan dari Kemenpan RB dan dari pengalaman peserta yang sudah mengikuti tes di tahap 1. Oke, sebelum kita lanjutkan, silakan Bapak Ibu bisa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang seputar P3K. Oke, nah jadi ini berdasarkan penjelasan Kemenpan RB tentang persiapan seleksi P3K tahun 2021, yaitu pada hari Jumat tanggal 3 September pukul 15.30. Oke, kita mulai dari bentuk-bentuk soal dari P3K. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa bentuk soal P3K, bentuk tesnya itu ada 4 yang akan diujikan. Yang pertama itu adalah tentang kompetensi teknis, kemudian yang kedua tentang kompetensi manajerial, kemudian yang ketiga tentang kompetensi sosial kultural, kemudian yang keempat itu adalah tes wawancara. Nah, bagaimana bentuk dari keempat tes ini? Ini akan kita bahas berdasarkan pengalaman peserta tes yang sudah mengikuti tes tahap 1, seperti itu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, untuk kompetensi teknis. Nah, untuk kompetensi teknis itu terdiri dari 2 tipe, yaitu yang pertama kompetensi profesional, kemudian yang kedua adalah pedagogik. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah biasa mengajar ya di sekolah pasti sudah mengetahui bahwa bentuk-bentuk dari soal profesional dan pedagogik, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua untuk tes kompetensi manajerial. Apakah dia sama dengan TKP pada SKD CPNS? Ternyata iya, sama. Jadi berdasarkan pengalaman peserta tes tahap 1, soal-soal kompetensi manajerial itu persis dengan soal-soal tes karakteristik pribadi pada SKD CPNS. Nah, tetapi untuk yang kompetensi manajerial itu opsinya tidak sesulit soal TKP. Jadi bisa ditebak kira-kira mana option yang memiliki jawaban yang paling tinggi. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga untuk tes kompetensi sosial kultural. Jadi mirip dengan kompetensi manajerial. Jadi diberikan sebuah kasus-kasus, diberikan sebuah situasi, kemudian ditanyakan bagaimana sikap kita terhadap kasus tersebut. Nah, tetapi bedanya untuk yang kompetensi sosial kultural itu opsi jawabannya tidak dalam bentuk pernyataan ya, tidak dalam bentuk sebuah kalimat. Nah, tapi cukup menggunakan opsinya ada mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Nah, nanti di sini kita akan bahas lebih dalam lagi di video selanjutnya bagaimana trik untuk mengerjakan soal kompetensi sosial kultural. Oke. Nah, kemudian untuk yang keempat, untuk tes wawancara, masih banyak bingung nih, apakah wawancaranya daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting? Nah, ternyata berdasarkan pengalaman peserta tes tahap 1 ternyata tidak ya. Jadi tes wawancara dalam soal P3K tahun 2021 ini berbentuk pilihan ganda. Nah, tentang apa? Jadi tentang lebih khusus ke sikap gurunya ya, bagaimana guru bersikap untuk menghadapi sebuah situasi. Nah, jadi diberikan kasus, kemudian diminta untuk menangani kasus tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk karakter soal P3K. Ini yang pertama kita bahas satu-satu. Yang pertama untuk kompetensi teknis. Nah, jadi untuk kompetensi teknis itu durasinya 120 menit. Jumlah soalnya sebanyak 100 butir soal. Bobot nilainya itu jika menjawab benar itu poinnya 5. Kemudian jika menjawab salah itu tidak
mengurangi poin Anda atau poinnya 0 gitu ya. Sehingga nilai maksimalnya untuk kompetensi teknis itu adalah 500. Oke, itu untuk kompetensi teknis ya. Itu tes pertama yang muncul ketika Anda mengikuti tes. Kemudian setelah kompetensi teknis selesai, kemudian tes berikutnya adalah kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah, ini menjadi satu waktu ya. Soal kompetensi manajerial dan sosial kultural itu menjadi satu waktu, yaitu durasinya selama 40 menit. Nah, untuk kompetensi manajerial itu sebanyak 25 butir soal dengan bobot nilai 1 sampai 4. Nah, jadi dalam option itu ada yang bernilai paling tinggi 4, kemudian bernilai paling rendah itu adalah 1. Kemudian kalau tidak menjawab itu nilainya 0. Nah, jadi sebaiknya Bapak Ibu jangan sampai mengosongkan jawaban gitu ya. Nah, itu untuk yang kompetensi manajerial 25 butir soal. Nah, untuk yang kompetensi sosial kultural itu jumlah soalnya itu ada 20 butir soal. Kemudian option jawabannya itu ada 5. Kemudian bobot nilainya 1 sampai 5. Nilai tertinggi itu 5, kemudian nilai poin terendah untuk opsinya itu adalah 1. Sama dengan manajerial, jika tidak menjawab poinnya 0. Sehingga nilai maksimal untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural itu adalah sebanyak 200. Oke, jadi itu tes yang kedua muncul setelah kompetensi teknis, yaitu manajerial dan sosial kultural muncul secara bersamaan, durasinya selama 40 menit. Jadi kalau dilihat maka satu soal itu Bapak Ibu harus bisa menjawab kurang dari 1 menit gitu ya, untuk yang manajerial sosial kultural. Kemudian setelah selesai tes manajerial dan sosial kultural, muncul soal ketiga, yaitu tes wawancara. Untuk tes wawancara waktunya durasinya cukup singkat, yaitu cuma 10 menit. Kemudian jumlah soalnya itu ada 10 butir soal. Jadi satu soal itu Bapak Ibu maksimal harus mengerjakan selama 1 menit gitu ya. Kemudian bobot nilainya dari 1 sampai 4 berupa pilihan ganda. Jawaban poin tertinggi itu 4, poin terendah itu 1. Tidak menjawab nilainya 0. Sehingga nilai maksimal untuk tes wawancara itu adalah 40 nilai maksimalnya. Seperti itu ya. Sehingga total dari keseluruhan durasinya dari keempat tes itu ada 170 menit. Kemudian jumlah soal semuanya 155 butir soal. Kemudian untuk nilai maksimal untuk semua tes itu adalah 740 nilai maksimalnya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi itu dia video penjelasan kita untuk bentuk soal P3K tahun 2021. Jika video ini bermanfaat, boleh di like, share, dan subscribe. Dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.